Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi. Saya mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Jadi video ini saya buat dalam rangka mengerjakan praktikum tugas 2 untuk mata kuliah keamanan jaringan yang nanti kita akan melakukan praktikum yaitu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN site to site. Di sini saya sudah tersedia panduan praktikumnya. Sudah saya buka. Kemudian di halaman, di sini sudah ada panduannya untuk konfigurasi NAT overload. Sementara di bagian bawahnya nanti akan ada panduan untuk VPN site to site. Jadi untuk itu kita akan masuk ke NAT overload terlebih dahulu. Jadi NAT itu sendiri adalah Network Address Translation, dan NAT overload adalah salah satu contoh sederhana, bukan contoh sederhana, adalah sebuah konsep di mana kita translation, artinya kita menerjemahkan IP address dari suatu jaringan menjadi IP address tertentu yang bisa dibaca oleh sisi server seperti itu. Jadi server tidak menerima IP address dari device tersebut, namun menggunakan IP address yang bisa kita sebut sebagai IP address public gitu, sehingga yang dibaca oleh server seperti itu. Jadi ini adalah jaringannya, dan dari praktikum ini sudah disediakan file NAT.pkt yang sudah saya buka di Cisco Packet Tracer. Seperti ini hasilnya ya. Apabila kita lihat di sini file NAT.pkt-nya juga saya ubah, sudah saya sesuaikan dengan menuliskan IP-nya sesuai dengan perangkat masing-masing. Kita bisa lihat PC 0 dengan 30.5, kemudian PC 2 dengan 10.5. Namun di sini ada penyesuaian, yaitu di mana FTP server di panduan itu memiliki IP 20.6. Namun ketika saya klik bawaannya yang ada dari file, di sininya sudah 20.10. Jadi kita akan menggunakan IP ini saja. Oke, seperti itu. Oke, setelah kita memastikan IP dari setiap perangkatnya, selanjutnya kita akan memasuki perintah selanjutnya, yaitu melalui browser yang terdapat di PC 0, akses server, kemudian tombol beberapa kali. Kita coba gunakan terlebih dahulu. Oh, bukan browser. Saya sudah lakukan klik berapa kali, kemudian kita pindah ke web server, kemudian ke bagian konsol kita masukkan perintah netstart. Di sini sudah terlihat bahwa terdapat beberapa protokol TCP. Di sini merupakan IP address dari web servernya. Kemudian di sini yang mengakses adalah IP dari yang mengakses, yaitu PC 0, 30.5, 30.5, seperti itu. Itu artinya dari PC 0 terhubung ke web server, sudah terhubung ke web server. Kemudian selanjutnya adalah kita sudah melakukan verifikasi. Kemudian kita pindah ke PC 4. Di PC 4 kita akan mengakses FTP dengan alamat ini. Kemudian ini adalah sebuah tipe. Kemudian nanti kita juga menggunakan netstart di FTP server. Jadi dari PC 4 di sini ke FTP server yang ada di sini. Oke. Kita lihat saja kalau begitu, kita ke FTP 192.168.20.10. Kita bisa mengakses ke dalam FTP. Kita masukkan passwordnya username-nya Cisco, passwordnya juga Cisco. Oke. Coba kita kembali ke bagian FTP, kemudian kita memasukkan perintah yang sama, yaitu netstart. Di sini dapat terlihat bahwa terdapat akses dari IP PC 4, yaitu di 10.7 dan seterusnya established, karena memang status FTP-nya masih terbuka. Coba kita melakukan exit di sini. Salah, quit. Oke.
bagaimana, apakah ada update di sini ya. Jadi statusnya FTP nya sekarang close, seperti itu gambarannya. Berarti dari ini adalah kita sudah melihat bahwa PC 0 terhubung ke web server, kemudian PC 4 terhubung ke FTP server. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa dari topologi ini adalah kondisi awalnya semua PC dapat mengakses layanan FTP server dan semua PC dapat mengakses web server. Coba kita balik, apakah kita melalui PC 2 apakah kita bisa mengakses ke web server. HTTP Oke, kita masuk ke web server, apakah startnya berhasil. Oke, di sini IP-nya 10.5 ya, berbeda dengan di atas. Kemudian kita coba ke PC 1, apakah dia bisa mengakses FTP. Oke, dari sini sudah kelihatan bahwa FTP-nya masuk ya, apabila karena kita bukan FTP yang berbeda katakanlah. Nah, hasilnya akan seperti error. Berarti memang apabila sudah di prom username maka sudah masuk ke FTP server. Oke, kita bisa sudah memenuhi kondisi. Kita masuk ke konfigurasi. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan perintah yang ada di dalam tahap konfigurasi ini ya. Nah, tujuannya adalah memang selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi NAT overload ini ya. Memang tujuannya atau hasil dari skenario nya adalah jaringan komputer yang ada di jaringan ini 10.0 itu akan tidak dikenali lagi oleh web server dan FTP server karena mengalami NAT overload tadi dengan konfigurasi antara NAT overload tadi. Sementara yang di bagian atas di bagian 30.0 akan tetap terkenali seperti itu, 30.5, 30.6, tidak seperti yang nanti mungkin akan ditampilkan oleh hasil dari NAT overload. Kita masukkan konfigurasinya. Oke, kita akan ikuti panduan. Nah, di sini terlihat bahwa Vitka akan melakukan perintah permit 192.168.10. Nah, jadi memang jaringan yang di bawah PC-PC yang terdapat di bawah IP Indo ini itu yang akan diizinkan menggunakan NAT overload. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke analisis dari setelah kita melakukan konfigurasi NAT overload tadi. Kita perlu untuk mulai browser 0, 3 dan 4. Kemudian kita mengakses web server lagi. Kali ini kita akan menggunakan PC 0. Kita coba buka sekaligus web server. PC 0, ini dia web server. Oke, kita akses beberapa kali. Dari sini masuk perintah netstat ya, kita di sini bisa lihat bahwa dari netstat akan mencatat 30.5 yang itu merupakan IP dari PC 0. Kemudian kita bergeser ke PC 3. Kita
kita juga akan mengakses web server yang sama. Oke, PC3 memiliki IP 10.6, namun kita lihat di sini apakah hasilnya sama. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa IP address yang mengakses barusan adalah 50.1. Berbeda dengan PC3 yang merupakan 10.6. 50.1 sendiri merupakan jaringan yang tidak ada di sini. Itu merupakan jaringan yang dibuat melalui pengaturan tadi. Kemudian kita coba akses sekali lagi melalui PC4. Salah. Web browser. Kita akses web server sekali lagi. Oke. Kemudian kita kembali melakukan netstart ke. Kita bisa lihat di sini jaringannya juga memiliki IP 50.1. Nah, dua akses terakhir ini merupakan dari PC3 dan PC4 yang memiliki IP berbeda ya. Namun di sini ditampilkan dengan IP yang sama. Nah, ini adalah hasil dari not overload tadi, network address translation. Jadi IP kedua perangkat ini diterjemahkan, dibaca oleh web server menjadi sebuah IP yang sama yang kita bisa sebut sebagai IP public begitu. Berbeda dengan PC0 yang tetap mengakses 30.5. Oke. Kemudian kita mengulangi hal yang sama, namun kita akan menggunakan FTP server. Kita perlu menggunakan verifikasi dengan perintah ini. Tampilkan IP NAT translation di router 1. Nah, oke. Kita bisa lihat ya di sini dari tabelnya, apakah kita coba bandingkan dengan apa yang ada di modul. Oke. Ya. Ini daftar IP yang mengakses ya 6.10.6 sampai 7, namun semua diterjemahkan sebagai 50.1. Seperti itu merupakan ini IP perangkat aslinya tetap tersimpan, namun datanya terdapat di router dan setelah melewati router diubah menjadi 50.1 seperti ini. Kemudian kita melakukan hal yang sama terhadap FTP. Kita coba lakukan hal sekali lagi ke PC4. Kita coba akses FTP sekali lagi. Kita masuk ke FTP server, kita netstart lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa IP-nya bukan 10.7 lagi, tetapi 50.1 seperti yang terjadi tadi di web server. Kalau kita coba akses menggunakan, kita close terlebih dahulu. Kita akses menggunakan PC0. Oke. Nah, di sini tetap menggunakan IP asli PC0 30.5 karena memang tidak mengalami translasi atau ditutup di hidden gitu IP aslinya seperti itu. Oke, berarti pengujian di FTP server sudah, tadi juga sudah menggunakan server. Jadi sepertinya konfigurasi NAT overload ini berhasil diterapkan. Jadi begitu untuk nomor 1 dari praktikum ini. Ya, jadi selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2 dari praktikum keamanan jaringan ini, yaitu konfigurasi VPN site to site. Di sini kita bisa lihat ada file abstract site to site.pkt yang akan perlu kita buka, yang sudah saya buka untuk saat ini ya. Seperti ini konfigurasinya, sama 3 router yang saling terhubung satu sama lain dengan struktur R1, R2, dan R3 di tengah. Dan ini juga saya sesuaikan agar bisa menampilkan IP sehingga kita tidak perlu mengecek tabel ini berulang-ulang. Di sini kita bisa lihat dari tabel ini ya bahwa R1, R3, dan PC0 itu dapat di bawah jaringan yang sama, yaitu 192.168.10.0.
Sementara PC 1 dan R2 yaitu berada di jaringan 192.168.20.0. Oke, jadi dua buah jaringan yang berbeda. Oke, seperti itu. Konfigurasi VPN satu sendiri sih dari yang pernah saya baca sedikit mengenai VPN ya, agar data kita terenkripsi ya, sehingga kita tidak dikenali sebagai kita sendiri. Sebagai IP ini tidak diketahui oleh sisi server yang kita akses. Oleh itu kita menggunakan VPN seperti itu. Oke, kemudian langkah selanjutnya yang kita lihat adalah ini 172.16 yang merupakan IP publik, sementara yang 192 bukan IP private. Kemudian kita perlu memastikan PC 0 terhubung dengan PC 1, maka kita perlu lakukan ping ke PC 1 192.168.20.10. Kita coba. Oh, data sedikit terhambat karena RTO di pertama, namun selanjutnya di sini terlihat bahwa kedua PC sudah terhubung. Oke. Kemudian kita lanjut ke kita akan melakukan memasukkan konfigurasi IPsec ini ke dalam R1 dan selanjutnya kita akan masukkan ke dalam R3. Namun di sini ada beberapa penyesuaian nanti ya, namun kita coba terlebih dahulu kita masuk ke dalam R1 config CLI, kita sandingkan sehingga kita sedikit sambil membaca. Jangan lupa untuk masuk ke konfigurasi terminal, kita bisa config T, konfigurasi terminal, config T, conf T, ada beberapa macam versi. Kita coba masukkan yes. Oke. Dari ini kita bisa lihat bahwa kita melakukan instalasi fetching package yang bernama security ke-9, kemudian kita menampilkan perintah menerima kalau kita akan menginstal security package bernama security K9. Oke, kita juga butuh konfirmasi lagi di sini dan kita reload. Oke, confirm. Oke, ini masih melakukan proses reload dari config ini. Kemudian kita nanti akan melakukan perintah soft version untuk melihat apakah memang K9 sudah terinstall. Oke, ini di sini sudah terlihat C2900 software yang tadi kita seperti ini ya. Kemudian kita lihat apakah ada bacaan lain di sini, namun ada data yang kita menampilkan dari C2900 software ini, modul C2900. Oke, coba kita lihat ke show version. More. Nah, ini dia data yang sama yang dengan ada yang di modul, yaitu kita daftar yang terinstall. Di sini ada security K9. Oke, berarti lisensi ya sudah aktif ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan melakukan yang sama ke router 3, namun sepertinya saya akan melakukannya di belakang layar.
Oke, jadi ini di router 3, di R3 saya sudah melakukan berita yang sama, itu melakukan instalasi paket bernama security KA9. Selanjutnya kita perlu kembali ke router 1 dan melakukan konfigurasi IPsec. Oke, kita coba dari awal. Nah, di sini ada yang berbeda ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya perintah ini menunjukkan IP perangkat yang di IP perangkat yang di IP perangkat awal dan IP perangkat target gitu. Kita bisa lihat bahwa IP-nya tidak seperti itu. IP yang 192.168.1 dan 3 yang ditampilkan sini tidak ada, adanya titik 20 dan titik 10. Makanya kita akan melakukan perubahan, dan sini saya sudah melakukan penyesuaian, yaitu akan menggunakan 10.0, kemudian targetnya adalah 20.0 seperti itu. Oke. Jadi ini dekat dengan 10.0 dan ini adalah 20.0. Kita coba konfigurasi kalau begitu. Ini R1, oke, sudah benar R1. Ini IP-nya 3.0, namun kita akan ubah target menjadi 20.0. Kita coba lihat panduan yang saya sudah edit, ya sama. Kemudian kita akan masking lagi 0 0 0 2 5 5 255. Oke, kita melakukan konfigurasi ISA KMP. Nah, seperti yang saya bisa lihat, di sini ada perintah encryption, mungkin ada hubungannya dengan enkripsi data yang terdapat dalam melalui namanya VPN. Namun saya perlu melakukan cek lebih lanjut. Nah, di perintah ini juga bisa lihat IP-nya 10.222 yang merupakan tidak tersedia di sini, sehingga kita menggunakan IP public yang tersedia tadi ya, 176.16.10.1 172.16.10.1 ya, IP public ini. Oke. Selanjutnya kita harus melanjutkannya ke konfigurasi parameter fase 2. ISA KMP. Oke.
Nah, di sini juga muncul lagi, kita gunakan IP public tadi ya, 72.168.10.1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 4, yaitu sini juga ada penyesuaian. Kita akan menggunakan interface 3 bukan 000 seperti yang ditampilkan, karena oke. Jadi untuk konfigurasi di R1 sudah, kita juga perlu melakukan konfigurasi yang sama untuk R3. Jadi sepertinya saya akan melakukan cukup panjang prosesnya, jadi namun bisa dibilang perintahnya hampir sama, kecuali IP-nya kita akan tukar. Seperti di sini misalnya untuk R1 kita menggunakan 1.0 ke arahnya itu 3.0, sementara di router 3 kita dari 3.0 ke 1.0. Namun ini salah, kita akan menggunakan 20.0 dan 10.0 seperti itu. Jadi akan saya lakukan di belakang. Oke, untuk R3 saya juga sudah melakukan konfigurasi. Di sini sudah berhasil masuk ke atas. Kemudian kita bisa lihat ke R1 lagi, bahwa di sini saya menggunakan interface 030 karena bisa dilihat dari dua gambar ini, interface 030 saling terhubung satu sama lain. Dari R1 terhubung ke 10.2 yang merupakan R3, sementara dari R3 terhubung ke 10.1 yang merupakan punya router 1, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita perlu melakukan verifikasi hasil konfigurasi IPsec. Kita perlu mengirimkan paket menggunakan ping. Oke, kita coba ping ke IP signal ke IP1. Mungkin kita juga perlu membuka punya router satu sekaligus. Oke, seperti ini. Kita perlu ping, ulangi ping yang awal. Kita lihat apakah berhasil. Ya, memang tahap pertama mengalami timeout. Kemudian di sini kita belum melakukan show crypto IPsec SA. Yang masih di config, berarti kita perlu keluar lagi. Oke, show crypto IPsec SA. Nah, kita bisa lihat datanya terus ke bawah. Kita bisa melihat bagian encrypt ya, ada data yang dienkapsulasi, ada dienkripsi seperti itu sebanyak itu, di dekapsulasi juga sebanyak itu, di decrypt karena enkripsi dan dekripsi juga sebanyak itu. Jadi menunjukkan bahwa proses enkripsi yang dilakukan oleh VPN satu set bisa dibilang berhasil seperti itu. Kemudian itu sudah merupakan tahap terakhir dari soal nomor 2 mengenai VPN TASOET. Jadi itu praktikumnya. Jadi ini sedikit penjelasan mengenai apa yang terjadi di IPsec di praktikum VPN 1 saat ini. Jadi kita sudah menjelaskan sedikit bahwa bagian pertama ini merupakan kita melakukan pemasangan fitur keamanan, yaitu security K9. Di bagian ini kita menginstal di bagian R1 maupun R3 karena keduanya akan membutuhkannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang diizinkan, yaitu mengakses antara R1 ke R3. Itulah fungsi dari access list ini.
Jadi R1 yang bukan harusnya 10.0 merupakan IP dari router 1, kemudian di sini 20.0 yang merupakan IP dari router 3. Kemudian di perintah selanjutnya adalah kripto. Di sini bukan cryptocurrency ya, tapi kriptografi yang memang bisa membungkus yang namanya enkripsi, autentikasi, IP security dan lain sebagainya. Jadi kita akan menggunakan skema bernama ISA-KMP. Datanya akan dienkripsi menggunakan AES. Kemudian karena enkripsi maka butuh dekripsi, maka dari pihak yang melakukan enkripsi dan dekripsi harus memiliki hal yang sama, yaitu di sini kita menggunakan key yang dinamakan, kita menyebut key-nya sebagai Cisco. Kemudian di tahap selanjutnya ya itu mengatur isi dari proses VPN-nya, enkripsi dekripsinya seperti itu dengan semua perintah-perintah ini. Itulah mengapa kita juga perlu menerapkannya di router 3 karena proses enkripsi dan dekripsi harus diketahui oleh kedua pihak. Karena memang itu tujuan dari enkripsi dan dekripsi, yaitu data aman, namun harus ada pihak yang bisa mendekripsi, pihak yang menerima harus bisa melakukan dekripsi. Itulah mengapa kedua peraturan ini konfigurasi ini diterapkan baik di router 1 maupun router 3. Seperti itu. Nah, namun karena kita hanya menerapkannya di R1 dan R3, katakanlah jaringan PC kita terhubung ke router lain, maka yang jaringan yang tidak melalui router 1 dan tidak melalui router 1 maka tidak akan, dan tujuannya bukan ke router 3 ya, tidak akan melewati VPN dan tidak akan melakukan proses enkripsi seperti yang diperlihatkan di hasil tadi gitu. Kemudian mengapa di sini pingnya gagal? Di tahap pertama dari ping itu gagal karena di sini mungkin proses dari autentikasi atau proses dari dekripsi itu berjalan, jadi membutuhkan satu petualangan data pertama yang jadi sudah cocok, data ini bisa didekripsi, maka pintu jaringannya menjadi terbuka seperti itu. Tapi bisa disebut sebagai VPN negosiasi ya. Jadi VPN-nya itu di pertama cocok, oke, maka untuk pintu kedua dan selanjutnya terbuka seperti itu. Jadi sekian juga penjelasan dari saya mengenai praktikum VPN satu site ini. Ini sudah membungkus kedua poin dari praktikum. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi.